Kitab Sutasoma menjadi sebuah karya sastra yang ditulis pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk memimpin. Diperkirakan Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma ditulis Empu Tantular antara tahun 1365 dan 1389. Karya ini berisikan tentang kehidupan sang Pangeran Sutasoma yang dimana dalam setiap bait yang dituliskannya juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan seperti toleransi beragama, terlebih antara Buddha dan Hindu. Naskah kitab yang dituliskan menggunakan aksara Bali dalam bahasa Jawa kuno. Kitab Sutasoma dibuat dengan bahan dasar daun lontar dengan ukuran 40,5 x 3,5 cm. Kitab Sutasoma tersusun dari 1210 bait dalam 148 pupuh. Sutasoma berusia lebih muda 1 tahun dibanding dengan kitab Negara Kertagama yang penulisannya selesai pada tahun 1365. Kitab Sutasoma menceritakan tentang usaha Pangeran Sutasoma yang menjalani kehidupannya sebagai titisan Sang Hyang Buddha dalam menegakkan Dharma. Sutasoma merupakan seorang putra dari Prabu Mahaketu, Raja Kerajaan Astina. Dalam perjalanan hidupnya ia lebih tertarik untuk memperdalam ajaran Buddha dibandingkan harus mengemban tugas sebagai penerus ayahnya untuk menjadi raja. Tibalah malam di mana sang pangeran memutuskan untuk melakukan semedi pada pegunungan Himalaya. Selama ia menjalani pencarian jati dirinya tersebut, Sutasoma kerap kali dihadapkan pada beberapa ujian, seperti melawan raksasa dengan kepala gajah, raksasa pemakan daging manusia, ular naga, harimau betina. Beberapa kejadian tersebut merupakan ujian yang harus dilalui oleh sang pangeran untuk meningkatkan kualitas dirinya. Perjalanan terus berlanjut sampai Sutasoma bertemu dengan sepupunya yang bernama Prabu Dasabahu yang sedang berperang dengan anak buah Prabu Kalmasapada. Pasukan Prabu Kalmasapada kalah dan meminta pertolongan kepada Sutasoma. Menyadari bahwa yang dilawan Prabu Dasabahu adalah sang sepupu membuatnya untuk mengurungkan niat perang. Ia justru membawa Pangeran Sutasoma untuk diajak ke negerinya dan dijadikan sebagai ipar. Saat kembali ke Astina, Sutasoma diberikan gelar raja dengan gelar Prabu Sutasoma. Keberadaan Soekarno di ND kala itu ialah karena diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bung Karno bersama keluarga sampai di Pelabuhan ND pada 14 Januari 1934 menggunakan KM Van Riebeeck. Pasir hitam terhampar di pantai barat kota ND, Pulau Flores ini. ND dipilih Gubernur Jenderal Belanda karena letaknya yang terpencil, jauh dari pusat pergolakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, jauh dari rekan-rekan seperjuangannya. Di tempat terpencil inilah, menurut rencana pemerintah Belanda, Bung Karno harus melewatkan sisa akhir hidupnya. Penyambutan meriah saat kedatangannya, tak ada kawan untuk berdiskusi. Bung Karno hanya ditemani istrinya, Inggit Garnasi, mertuanya, Ibu Amsi, dan anak angkatnya, Ratna Juami. 8 hari perjalanan di atas kapal barang KM Van Riebeeck, Soekarno dan keluarganya tiba di pulau terpencil Flores. Di pembuangan itu, Soekarno membawa keranjang buku yang menjadi satu-satunya harta pribadi yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Soekarno. Ditempatkan di ND, sebuah kampung nelayan yang memiliki 5.000 penduduk, tepatnya di Kampung Ambugaga, Kelurahan Kota Raja. Di ND, Soekarno tak memiliki kawan. Ia juga kehilangan ibu mertuanya yang ikut dalam pembuangan. Ibu Amsi meninggal pada 12 Oktober 1935 setelah 5 hari tak sadarkan diri. Soekarno pun mendirikan perkumpulan sandiwara Kelimutu yang namanya diambil dari nama danau 3 warna di Flores. Ia menjadi sutradara dan latihan dilakukan selama 2 minggu di bawah pohon kayu dan diterangi sinar bulan. Ia bisa berjam-jam bersandar di pohon sukun keluih yang ada di depan rumahnya menghadap ke laut. Hingga akhirnya Soekarno menderita sakit kepala luar biasa dan merasa tidak sehat. Bahkan ia harus merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun menghadap ke teluk. Pemeriksaan dokter, Soekarno divonis menderita malaria. Setelah 5 tahun di ND, pada Februari 1938, Soekarno dan keluarganya dipindahkan dari Flores. Keberangkatan Soekarno diantar oleh warga ND di pelabuhan.
Ia pun dinaikkan ke kapal dagang menuju Bengkulu. Pada tahun 1951, untuk pertama kalinya Soekarno kembali ke ND setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tempat perenungan Soekarno dikenal dengan nama Aman Renungan Bung Karno atau sering disebut Taman Renungan Pancasila. Lokasinya di Kelurahan Rukun 5. Di taman tersebut terdapat patung Soekarno duduk merenung di bawah pohon sukun bercabang 5 sambil menatap ke arah laut. Sementara pohon sukun yang ada di Taman Renungan Bung Karno disebut pohon Pancasila. Pohon yang ada saat ini adalah pohon yang ditanam pada 1981, karena pohon yang asli sudah tumbang sejak 1960. Pada pohon itu berbatang 5 digadang-gadang menjadi ilham bagi lahirnya 5 butir Pancasila. Kini pohon sukun tersebut memang tak ada lagi. Soekarno memikirkan tentang dasar negara Indonesia ke depan diberi nama Pancasila. Beliau terinspirasi dari 5 rukun Islam, 5 panca indera, 5 Pandawa, dan 5 cabang pohon sukun. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini membahas mengenai rumusan dan usulan dasar negara. Usulan serta perumusan disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya sama-sama memiliki 5 rumusan dalam dasar negara. Pidato Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan pidato dalam rumusan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo memberikan pidato tentang usulan rumusan dasar negara. Usulan yang diungkapkan oleh Supomo didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan. Oleh karena itu, usulan rumusan dasar negara Supomo berisi 5 prinsip, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara melalui pidato pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berikut usulan 5 dasar negara yang diungkapkan oleh Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Soekarno merumuskan 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno juga menyampaikan Trisila dan Ekasila, yaitu sebagai berikut. Piagam Jakarta. Sebelum sidang BPUPKI kedua, Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia 9 merupakan kepanitiaan kecil bentukan BPUPKI yang merumuskan kembali hasil sidang BPUPKI 1 berupa sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara. Anggota Panitia 9 dianggap mewakili golongan kebangsaan dan golongan Islam. Anggotanya yaitu Soekarno sekaligus menjadi ketua, lalu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Alexander Andreas Maramis, Haji Agus Salim, Abi Kusno Jokro Sujoso, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Rumusan yang dinamai Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter memuat rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sidang BPUPKI 2 tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di tempat yang sebelumnya sama untuk menghelat sidang pertama, yakni di Gedung Cho Sang-in, kini Gedung Pancasila di daerah Jakarta Pusat. Agenda sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang, yaitu yang pertama rancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan, yang ketiga yaitu susunan pemerintahan, unitarisme dan federalisme. Dalam sidang BPUPKI kedua dibuat 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso, dan yang terakhir panitia ekonomi dan keuangan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Ada 3 masalah pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan Soekarno di sidang BPUPKI kedua, yaitu yang pertama pernyataan tentang Indonesia merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rincian isi batang tubuh Undang-Undang Dasar meliputi yang pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara yang sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Yang lainnya yaitu ada Papua, Timur Portugis yang sekarang adalah wilayah negara Timur Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Lalu yang kedua, yaitu bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sang saka merah putih. Dan yang terakhir adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tujuan utama diadakannya sidang PPKI pertama ialah untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI pertama dilakukan di Gedung Cho Sang-in atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Berikut hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil yang pertama yaitu terbentuknya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Hasil sidang PPKI menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, untuk fungsi utama KNIP adalah membantu tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara waktu sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Hasil yang kedua yaitu mengesahkan UUD 1945. Dalam sidang tersebut juga dilakukan revisi Piagam Jakarta karena adanya keberatan dari tokoh perwakilan Indonesia Timur, tepatnya pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk hasil sidang yang terakhir yaitu memilih Soekarno Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Asal-usul lambang Garuda Pancasila. Lahirnya Garuda sebagai lambang negara dimulai sejak 10 Januari 1950 ketika dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara. Panitia teknis ini dikoordinatori oleh Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Moh Nasir dan Purbat Jaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilihlah 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin.
Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang dianggap menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II dengan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan bald eagle lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Nah, di sini ditampilkan berbagai macam lambang burung Garuda sebelum hingga akhirnya menjadi burung lambang Garuda yang sekarang dipakai hingga saat ini. Makna burung Garuda sendiri melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia.